Halo, perkenalkan nama saya Damiana Teresia Septisami, NIM 2112061933, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas B12, semester 2, mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Dwi Cahyadi Wibowo MPD. Video edukatif ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di video kali ini saya akan mewawancarai tentang masalah psikologi khususnya pada anak sekolah dasar. Berikut cuplikan video beserta penjelasannya. Baiklah Pak, saya ingin berwawancarai Bapak. Nah, di sini saya ingin menanyakan tentang bagaimana masalah psikologis pada anak SD, khususnya untuk anak nakal. Anak nakal yang seperti apa ya kira-kira? Anak nakal tidak bisa diatur dan malas belajar juga bisa. Kalau menurut konteksnya ya, pengalaman kami ya di bidang pendidikan, konteks anak yang nakal itu ya banyak sekali. Nakal dalam arti yang pertama, nakal yang luar biasa, nakal yang sering mengganggu teman dan sebagainya. Ada juga nakal yang ibarat kata orang itu diam-diam menghanyutkan, istilahnya pendiam. Nah, setelah itu penyebab dari anak nakal itu seperti apa ya? Penyebabnya banyak sekali ya, penyebab anak nakal ini. Terutama bagi anak yang pendiam lah. Anak pendiam ini, ya penyebab utamanya tentu dari lingkungan keluarga, itu yang pasti. Dari lingkungan keluarga, terutama pada orang tuanya. Ya, mereka kadangkala kurang memperhatikan anak, mendidik anaknya. Mereka ini seolah-olah menyerahkan sepenuhnya kepada dunia pendidikan, bahwa dunia pendidikan itulah yang dianggap mereka paling bisa mendidik anak. Sebab pendidikan anak di usia SD ini ya lebih cenderung itu lebih ditekankan kepada orang tua, sikap orang tua, bagaimana komunikasi mereka dengan orang tua, agar mereka tahu perkembangan anaknya, bukan hanya sekolah saja. Kalau sekolah ini kan hanya mendidik, mengajar agar mereka mencapai cita-citanya. Tapi pendidikan utama itu ya didasar dari keluarga. Itu yang pertama terhadap anak yang pendiam. Sama juga dengan anak yang nakal ya juga seperti itu. Terutama dari lingkungan keluarga ya, yang banyak saya hadapi. Ada keluarga yang broken home, ada keluarga yang ya satu lain kemana-mana kan, masing-masing lah pribadinya, sehingga anak dilupakan. Apalagi di zaman sekarang ini kan zaman teknologi, jadi anak-anak di masa sekarang ini ya pendidikannya itu ya pendidikan teknologi lah. Anak nangis dikasih HP, anak nakal ya dikasih HP, dunia diam. Itu pendidikan teknologi yang dihadapi sekarang inilah. Apalagi di masa pandemi corona ini kan, anak-anak pun semakin bandel ya. Akibat itu guru-guru pun mungkin stres melihat anak-anak perubahan fisiknya akibat teknologi. Dan paling parah itu teknologi lah yang membuat pendidikan atau perkembangan anak itu menjadi jauh ke bawah. Selain dari faktor keluarga, kemudian faktor ya perkembangan anak, karena anak usia SD ini ya gampang sekali, cepat sekali mereka mengenal dunia teknologi. Hendaknya peran orang tua lah yang lebih aktif agar anak yang seperti itu bisa dididik. Caranya tadi itu ya bagaimana orang tua mendidik anak kan, masa mendidik anak dengan HP nakal. Lalu itu cara mengatasi anak yang nakal pas di lingkungan sekolah itu gimana? Cara mengatasi anak ini ya pertama-tama ya kita dekati anaknya, individu per individu. Jangan kita mendekati itu ketika orang ramai. Kalau kita individu, kita kenal dulu. Jangan langsung ditanya, kamu masalahnya apa? Nggak bisa. Kalau anak-anak ini kan kalau kita tanya langsung seperti itu ya mereka nggak akan mau cerita. Tapi kita dekati mereka, ajak mereka bermain,
ajak mereka ya bersenda gurau dan sebagainya, ikuti alur mereka, anggaplah kita ini sebagai anak-anak, ikut mereka bermain. Nah setelah itu, setelah mereka mengenal kita, memahami kita, menyayangi kita, dengan kita mengikuti alur cerita mereka tadi, alur perkembangan mereka, lalu kita masuk ke dalamnya, rangkul mereka, lalu ajak berdiskusi pelan-pelan, mengapa kamu seperti ini dan sebagainya. Kita bertanya, ada apa? Yang biasa saya temui sih, itulah tadi akibat pendidikan di rumah yang kurang memperhatikan mereka. Mereka butuh kasih sayang, tapi kasih sayangnya tidak diperlihatkan oleh orang tua. Apalagi kalau anaknya sudah dua, nah itu kasih sayangnya sudah dibagi menjadi dua. Jadi kasih sayang orang tua itu sangat penting, karena disitulah psikologi anak itu bisa jatuh dari kasih sayang orang tua itu yang kurang. Kemudian pergaulan, nah, pergaulan di luar. Jadi cara mendekatinya tadi yang pertama tadi kan, kita dekati dulu kehidupan mereka, kehidupannya didekati. Setelah kehidupan mereka didekati, ya baru kita pelan-pelan masuk ke kehidupannya. Tapi jangan di tempat orang ramai. Di tempat orang ramai itu kita memujinya, bukan menjatuhkannya. Kamu hebat, teruskan lagi. Walaupun dia nakal dan sebagainya, walaupun dia pendiam dan sebagainya, kita dekati itu tadi pribadi orangnya. Nah, baru kita masuk ke dunia mereka. Itu salah satu cara yang pernah saya hadapi lah, untuk menghadapi anak-anak yang pendiam dan nakal dan sebagainya. Itu tadi selami kehidupan mereka. Terus yang kedua, setelah menyelami kehidupan mereka tadi, rangkul mereka satu persatu. Cara merangkulnya ya ajak juga mereka bermain sambil kita menasehatinya. Kadang-kala kan di dunia pendidikan ini kalau udah habis jam pelajaran, bel berbunyi istirahat, anak-anak ya berkeliaran bermain. Itu konsep yang salah sebenarnya. Anak-anak waktu istirahat itu kita ikut dengan mereka. Kalau kita ikuti, dengar mereka bercerita, dengar mereka curhat, kita ikuti mereka, percaya mereka akan lebih gampang dekat dengan kita. Belum caranya yang sederhana lah. Kalau cara-cara yang sulit sih ya juga, cuma yang lebih sederhana, yang lebih bisa mengena ke anak seperti itu tadi. Seperti saya bilang tadi, mendekati mereka secara personal, lalu mengikuti karakter mereka. Terima kasih atas waktunya, Pak. Sekian video wawancara singkat tentang masalah psikolog pada anak sekolah dasar. Jika ada tutur kata yang salah dalam penyampaian video, saya mohon maaf. Semoga video edukatif ini dapat bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.